Perjalanan menuju jannah. Akan tiba hari di mana segala sesuatu yang sementara ini akan berakhir. Hari ketika dunia yang kita kenal tak lagi berarti. Ketika harta, jabatan, dan segala bentuk kesenangan duniawi lenyap tanpa jejak. Hari itu, manusia akan dikumpulkan untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Ngangsu Berkah Ilmu. Ketika hari itu tiba, ada orang-orang yang akan menangis dalam penyesalan. Ada yang akan gemetar dalam ketakutan. Tetapi ada juga yang wajahnya bersinar dengan cahaya kebahagiaan. Mereka adalah orang-orang yang telah beriman, yang telah melewati berbagai ujian dengan penuh kesabaran, yang tetap teguh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun dunia menawarkan sejuta godaan. Ketika pengadilan Allah selesai dan keputusan telah ditetapkan, manusia akan terbagi dalam dua kelompok besar. Sebagian akan dibawa menuju neraka, dan sebagian lainnya, golongan yang beriman, akan dikumpulkan dalam barisan yang indah, beriringan menuju jannah. Ketika mereka berjalan menuju jannah, wajah mereka bersinar penuh cahaya. Hati mereka dipenuhi rasa syukur, mata mereka berbinar dengan harapan. Mereka tahu bahwa perjalanan panjang di dunia telah selesai, dan kini mereka menuju kehidupan yang kekal. Kehidupan yang tak ada penderitaan, kehidupan di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terbatas, gerbang jannah yang agung. Ketika mereka tiba di depan jannah, mereka akan melihat sebuah gerbang yang luar biasa megah. Tingginya pun tak terukur, lebarnya melampaui batas pandangan. Namun, meski telah sampai di sana, mereka mendapati bahwa gerbang itu tertutup. Lalu datanglah Rasulullah SAW maju ke depan. Dengan penuh kemuliaan, beliau mendekati gerbang itu, dan malaikat pun bertanya, "Siapakah engkau?" Dengan penuh ketenangan, Rasulullah SAW menjawab, "Aku adalah Muhammad, utusan Allah." Malaikat pun tersenyum penuh dengan rasa hormat dan berkata, "Sungguh, ini adalah kehormatan besar. Aku telah diperintahkan untuk tidak membuka pintu gerbang ini bagi siapapun sebelum engkau memasukinya." Lalu dengan penuh keagungan, gerbang jannah terbuka, dan pada saat itu pemandangan yang tak pernah terbayangkan oleh siapapun terbentang di hadapan mereka. Keindahan yang tak terbayangkan. Mereka yang melangkah masuk ke dalam jannah akan melihat keindahan yang tak pernah bisa digambarkan dengan kata-kata. Di dunia ini, kita telah melihat banyak tempat yang indah, gunung yang menjulang, lautan yang luas, langit yang penuh bintang. Namun semua itu tak ada apa-apanya dibandingkan dengan jannah. Jika seseorang bertanya, bagaimana tanahnya? Ketahuilah, tanah jannah tidak seperti tanah di dunia. Zafaran dan minyak kasturi menyebarkan aroma yang lembut dan menyenangkan. Jika seseorang bertanya, bagaimana bangunannya? Maka ketahuilah, bangunan di jannah bukan seperti bangunan di dunia. Dinding-dindingnya terbuat dari emas dan perak, sementara perekat yang menyatukan bata-batanya bukanlah semen, melainkan minyak kasturi yang murni. Dan jika seseorang bertanya, bagaimana pepohonannya? Ketahuilah, di dunia batang pohon terbuat dari kayu, tetapi di jannah setiap batang pohon terbuat dari emas murni. Daun-daunnya berkilauan dan bayangannya begitu luas. Bahkan seseorang yang berjalan di bawahnya selama 100 tahun tidak akan pernah mencapai ujungnya. Buah-buahnya menggantung rendah, siap dipetik kapan saja.
Tidak seperti di dunia, di mana seseorang harus memanjat untuk mengambil buah dari pohon. Di jannah cukup dengan menginginkannya, maka buah itu akan turun dengan sendirinya ke tangan kita. Di dunia ini, makanan terbaik tetap memiliki batas kelezatan, tetapi di jannah, setiap gigitan lebih nikmat daripada gigitan sebelumnya. Sungai-sungai yang mengalir di bawah istana di dunia, rumah yang memiliki pandangan sungai atau lautan sangat bernilai tinggi. Tetapi di jannah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sesuatu yang lebih dari itu. Di sana, sungai-sungai tidak mengalir di belakang rumah mereka, tetapi langsung di bawah istana mereka. Airnya jernih, lebih bersih dari kristal. Ada sungai dari susu yang tak pernah berubah rasa. Ada sungai dari madu yang murni, dan sungai dari khamar yang lezat dan tak memabukkan. Seorang penghuni jannah bisa duduk di teras istananya, melihat sungai yang mengalir di bawahnya, merasakan angin sejuk yang berhembus, menikmati kedamaian yang sempurna. Perbedaan tingkat di jannah, jangan mengira bahwa semua penghuni jannah berada pada tingkat yang sama. Di dunia ini kita melihat bagaimana perbedaan kelas sosial mempengaruhi kenyamanan hidup seseorang. Ada yang tinggal di rumah sederhana, ada yang tinggal di istana mewah, ada yang makan makanan biasa, ada yang menikmati hidangan terbaik. Begitulah juga di jannah. Semua penghuninya berada dalam kebahagiaan, tetapi mereka yang berada di tingkatan tertinggi mendapatkan kenikmatan yang jauh lebih luar biasa. Orang-orang yang tingkat keimanannya lebih tinggi, yang lebih banyak beramal di dunia, yang lebih sabar dalam menghadapi cobaan, mereka akan ditempatkan di tingkatan tertinggi. Mereka akan memiliki istana yang lebih besar, lebih indah dan lebih megah. Mereka akan lebih dekat dengan Rasulullah SAW, dan yang terpenting, mereka akan lebih dekat dengan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Semua kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kekhilafan dan kekeliruan murni ada di kami. Mohon dimaafkan apabila ada kata atau ucapan yang salah. Sampai berjumpa di cerita ataupun kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.